Pertempuran Shanghai adalah pertempuran pertama dari 22 pertempuran besar antara Tentara Revolusioner Nasional, Republik Tiongkok dan Tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Tiongkok-Jepang kedua. Pertempuran ini adalah salah satu yang paling besar dan paling berdarah selama masa perang tersebut. Pertempuran Shanghai adalah pertempuran besar pertama dalam Perang Tiongkok-Jepang kedua dan meningkatkan skala insiden jembatan Marco Polo dari perang lokal di Tiongkok Utara menjadi perang skala penuh yang akan melibatkan hampir seluruh wilayah Tiongkok. Terdapat beberapa penyebab pokok untuk peristiwa ini. Alasan strategis. Sejak pecahnya perang pada tanggal 7 Juli tahun 1937 kebanyakan pertempuran berlangsung di Tiongkok Utara dan sekitarnya dalam operasi-operasi yang dikenal sebagai pertempuran Beiping-Tianjin. Awalnya Tiongkok dan Jepang tidak ingin tembak-menembak skala kecil meningkat ke tingkat perang total. Jepang mengharapkan segera terjadi gencatan senjata dan memperoleh teritori Tiongkok lebih jauh. Sama seperti yang terjadi sebelumnya melalui insiden Mukden tahun 1931, insiden tanggal 28 Januari tahun 1932, insiden tembok besar tahun 1933 dan melalui jual beli permukiman di pertengahan tahun 1930-an. Namun Generalissimo Chiang Kai-shek melihat insiden jembatan Marco Polo sebagai usaha paling berani Jepang yang akan memisahkan secara penuh provinsi-provinsi utara dari kontrol Tiongkok dan menyatukannya ke dalam negara boneka Manchukuo buatan Jepang. Pada saat bangkitnya Front Persatuan Kedua yang dibentuk setelah insiden Xi'an, event ini memecah titik akhir toleransi Chiang terhadap agresi Jepang berdasarkan kebijakan perdamaian internal sebelum perlawanan eksternal. Chiang memutuskan untuk memulai perang skala penuh dengan Jepang. Alasan politik. Opini publik dan patriotisme adalah juga faktor kuat yang memengaruhi keputusan Chiang untuk melangsungkan perang skala penuh terhadap Jepang. Sepanjang tahun 1930-an pemerintah pusat telah kehilangan dukungan publik yang sangat signifikan karena mengikat perdamaian dengan pemberontak Partai Komunis Tiongkok sebelum mengadakan perang skala penuh melawan Jepang. Namun setelah bangkit dari resolusi perdamaian insiden Xi'an, Chiang Kai-shek mencapai popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya karena ia terlihat sebagai satu-satunya pemimpin nasional yang memiliki kapabilitas dalam memimpin perang melawan Jepang. Tidak mungkin baginya untuk mundur karena akan menjadi malapetaka bagi karir politiknya. Awalnya Chiang percaya bahwa Tiongkok memerlukan setidaknya beberapa tahun keadaan damai di dalam negeri dan bersatu membangun tentara nasional dan industri-industri yang cukup sehingga sejajar dalam hal kekuatan untuk melawan Jepang. Chiang khawatir bahwa perang yang prematur akan menggagalkan rencananya, sehingga lebih memilih pertempuran-pertempuran berskala kecil yaitu insiden-insiden yang bersifat lokal yang merupakan karakteristik konflik Tiongkok-Jepang selama tahun 1930-an. Di lain pihak jika Chiang memutuskan untuk melakukan perlawanan total, ia berisiko kehilangan divisi-divisi yang baru direorganisasi yang belum terlalu siap menghadapi musuh secara frontal, dan juga penghancuran total basis-basis industri Tiongkok yang baru saja berdiri. Pengalaman masa lalu dan persiapan. Chiang dan para penasihatnya agak percaya diri dalam meningkatkan pertaruhan perang, sebab tentara Tiongkok pernah bertempur dan memaksa Jepang untuk tidak bergerak maju dalam insiden tanggal 28 Januari tahun 1932. Karena persetujuan gencatan senjata tahun 1932 yang ditandatangani setelah insiden, melarang Tiongkok menempatkan pasukan di dalam kota Shanghai, Tiongkok melatih garnisun-garnisun polisinya berbagai macam taktik militer yang tidak lazim untuk tugas-tugas kepolisian. Rencana pertahanan Shanghai diawasi oleh Zhang Zizong, yaitu seorang veteran insiden tahun 1932. Karena Tiongkok tidak memiliki cukup artileri dan lapis baja, Zhang Zizong percaya bahwa tentara Tiongkok harus mengandalkan superioritas kuantitas mereka, mengambil inisiatif dan memaksa Jepang untuk mundur menuju pantai sebelum mereka sempat melakukan penggabungan. Pada tahun 1933 tiga daerah militer yaitu Nanjing, Nanjing Hangzhou dan Nanjing Shanghai dibuat untuk mengkoordinir pertahanan di Delta Yangtze. Pada tahun 1934 dengan bantuan Jerman konstruksi yang disebut sebagai garis Hindenburg Tiongkok dimulai, dengan serangkaian pekerjaan fisik untuk memfasilitasi kedalaman pertahanan. Posisi Jepang. Sejak perang pecah pada tanggal 7 Juli Jepang memfokuskan diri pada operasi-operasi militer, utamanya di Tiongkok Utara meliputi Provinsi Hebei, Shanxi dan Chahar.
Invasi Jepang lebih jauh meningkatkan frekuensi protes anti-Jepang dan boikot terhadap produk-produknya yang berdampak serius terhadap perdagangan Jepang di Tiongkok. Efek tersebut sangat kuat terasa di Shanghai karena banyak kepentingan komersial Jepang berada di kota tersebut. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang telah mendesak untuk meningkatkan kehadiran pasukan dalam melindungi pabrik-pabrik dan warga negara Jepang dari kemungkinan konfrontasi dengan Tiongkok, tetapi Angkatan Darat secara konsisten menolak untuk bekerja sama hingga awal Agustus. Salah satu alasannya adalah bahwa Angkatan Darat tidak berharap hadir di Tiongkok Timur dan Tengah, karena kekhawatiran bahwa tindakan semacam itu akan menciptakan kekosongan di Tiongkok Utara dan Manchukuo yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet. Militer Jepang yakin dapat mengatasi kekuatan Tiongkok di Tiongkok Tengah dalam 3 hari dan mengakhiri keseluruhan perang dalam 3 bulan. Jepang memiliki garnisun-garnisun di dalam kota sementara Tiongkok hanya diizinkan memiliki sejumlah kecil garnisun polisi militer yang dikenal sebagai Korps Penjaga Perdamaian dan sejumlah kubu pertahanan sebagai akibat dari persetujuan gencatan senjata Shanghai. Awal pertempuran. Pada tanggal 9 Agustus Letnan 1 Isao Oyama dari Kesatuan Marinir Jepang berusaha masuk secara ilegal ke Bandara Hongqiao, tetapi ditembak mati oleh Korps Penjaga Perdamaian Tiongkok yang bermarkas di dekat lapangan terbang militer. Hingga kini tidak diketahui apakah Oyama berinisiatif sendiri atau atas perintah dari atas, namun insiden Oyama meningkatkan tensi di Shanghai. Pada tanggal 10 Agustus Konsul Jenderal Jepang meminta maaf atas aksi Oyama, karena jelas sebuah tindakan intrusi ke teritori Tiongkok. Namun ia tetap berkeras menuntut Tiongkok menarik mundur Korps Penjaga Perdamaian dan membongkar pertahanan mereka yang ada di sekitar kota. Ia juga menegaskan bahwa penembakan perwira Jepang adalah penghinaan terhadap Angkatan Darat Jepang, dan situasi akan meledak hanya dengan provokasi kecil. Pada tanggal 12 Agustus perwakilan kekuatan-kekuatan besar bersidang dan Jepang menginginkan kekuatan-kekuatan tersebut memaksa penarikan mundur pasukan Tiongkok dari Shanghai. Tetapi Mayor Yu Hongchun memprotes bahwa Jepang telah melanggar persetujuan dengan invasi Tiongkok pada tanggal 7 Juli. Kekuatan-kekuatan besar tidak berharap berulangnya insiden tanggal 28 Januari yang sangat mengganggu aktivitas ekonomi asing di Shanghai. Dampak dan taksiran kerugian. Meskipun pertempuran Shanghai adalah yang pertama dari 22 pertempuran besar antara Tiongkok dan Jepang, keputusan Chiang Kai-shek untuk mengirimkan pasukan-pasukan terbaiknya menghasilkan akibat yang signifikan. Pada saat Perang Pecah Tentara Revolusioner Nasional Tiongkok mengandalkan tentara reguler sejumlah 1,7 juta personel, tetapi dalam kenyataannya kekuatan militer Tiongkok rendah secara signifikan. Hal ini karena hampir semua pasukan kurang terlatih, kurang peralatan dan merupakan petani-petani yang semi-melek huruf dengan sedikit pengetahuan konsep perang modern. Hanya sekitar 300.000 pasukan yang secara komparatif terlatih dengan baik dan diorganisasikan ke dalam sekitar 40 divisi yang baru diatur ulang. Intinya usaha sebelum Perang Chiang untuk membangun sebuah tentara nasional yang benar-benar efektif dan modern benar-benar hancur dalam pengorbanan untuk pertempuran Shanghai.